Aku tahu suamiku berselingkuh, tapi saat aku siap meninggalkannya, justru aku menemukan kebenaran yang menghancurkan diriku sendiri. Hujan turun pelan-pelan sore itu, membasahi kaca jendela ruang tengah rumah kecil mereka yang terletak di pinggiran kota. Di sudut ruangan, Amara duduk sendirian di sofa biru usang, tangannya menggenggam secangkir teh melati yang sudah tak lagi hangat. Matanya terpaku pada jam dinding yang berdetak lambat, seolah ikut menegaskan bahwa waktu semakin tak bersahabat. Pukul 7:15. Sagara belum pulang. Bukan pertama kalinya, memang. Bahkan sudah beberapa minggu terakhir ini Sagara selalu pulang larut malam, dan ketika pulang pun, tak ada pelukan hangat, tak ada senyum ringan yang biasa menyambutnya dahulu. Ia datang seperti bayangan, hanya sebentar hadir, lalu lenyap ke balik kamar, kadang langsung tertidur tanpa sempat menyapa. Amara menghela napas panjang. Didekapnya lutut ke dada, seperti mencoba menyembunyikan keresahan yang makin mengeras di dadanya. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan, tapi ia buru-buru menepisnya. Jangan suzon, Mar. Mungkin kerjaan kantor lagi banyak. Atau bosnya tambah nyebelin. Atau... Suara derit pintu kamar Aluna memotong lamunannya. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun muncul, mengusap matanya sambil menggenggam boneka kelinci berwarna merah muda. Ibu belum tidur? Tanya Aluna dengan suara serak mengantuk. Amara tersenyum dan mengangguk pelan. Ibu nunggu ayah pulang. Sayang, sana tidur lagi, ya. Kenapa ayah nggak pernah pulang makan malam lagi? Tanyanya polos, dengan mata yang terlalu jujur untuk usia sekecil itu. Pertanyaan itu menusuk hati Amara seperti jarum kecil yang tajam. Ia tak tahu harus menjawab apa, hanya bisa memeluk Aluna erat dan membisikkan alasan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ayah lagi banyak kerjaan, nak, tapi nanti juga pulang kok. Yuk, ibu temenin tidur lagi. Setelah menidurkan Aluna kembali, Amara duduk lagi di ruang tengah. Kali ini ia tak hanya menunggu, ia mengingat. Mengulang semua momen beberapa bulan terakhir yang mulai terasa janggal. Sagara bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi dulu, walau pendiam, ia selalu punya waktu untuk mendengar cerita Amara, bahkan yang paling remeh sekalipun. Dulu, mereka bisa duduk berjam-jam membicarakan hal-hal sepele sambil minum teh di teras. Sekarang, obrolan mereka hanya sebatas kebutuhan rumah tangga. Tentang tagihan listrik, tentang siapa yang harus antar Aluna ke sekolah, tentang menu makan malam yang tak sempat disentuh. 1 bulan yang lalu, Sagara mulai sering menggenggam ponselnya terlalu erat. Bahkan saat mandi pun ia membawanya. Amara sempat melontarkan candaan soal itu, tapi Sagara hanya tersenyum sekilas dan menjawab, kebiasaan aja. Senyumnya, ya, bahkan senyum itu pun terasa lain. Dingin, penuh jarak, bukan seperti dulu. Amara sempat mencoba mengusir semua kecurigaan itu. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa semua rumah tangga pasti melewati masa-masa berat. Mungkin ini cuma fase. Mungkin Sagara butuh ruang. Tapi malam-malam seperti ini, ketika kesepian menggigit dan keheningan terasa seperti jerat, Amara mulai bertanya-tanya, apakah semua ini masih bisa disebut fase, ataukah sudah masuk pada sesuatu yang lebih gelap? Pukul 8:30. Akhirnya, deru motor terdengar di depan rumah. Amara bangkit cepat, membuka pintu sebelum Sagara sempat memutar kunci. Wajah suaminya sedikit terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan melepas sepatu. Kamu belum makan? Tanya Amara pelan. Sudah, tadi di luar sama teman kantor, jawab Sagara singkat, sembari melepas jaket dan berjalan masuk ke kamar. Amara ingin bertanya lebih lanjut, teman kantor siapa? Kenapa nggak bilang? Tapi suaranya seolah tertelan ketakutan akan jawaban yang sebenarnya ia tak ingin dengar. Ia hanya berdiri diam di ambang pintu, melihat punggung suaminya yang makin hari terasa makin asing. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Bahkan suara kipas angin terdengar lebih akrab dibandingkan suara Sagara. Amara berbaring menatap langit-langit, pikirannya penuh oleh rasa tak menentu. Apakah ia terlalu sensitif? Terlalu cepat menyimpulkan? Ataukah ia sebenarnya tahu, tapi hanya belum siap menerima? Keesokan paginya, seperti biasanya, Sagara bangun lebih dulu. Ia menyiapkan dirinya tanpa banyak bicara. Hanya berkata pendek, aku berangkat duluan. Amara hanya sempat melirik sekilas. Hati-hati. Begitu pintu tertutup, Amara terduduk di tepi ranjang. Ada air mata yang menggenang, tapi belum jatuh. Ia tahu perasaannya tidak salah. Ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu bukan hanya karena tekanan kerja. Di siang hari,
Amara mencoba menenangkan dirinya dengan rutinitas rumah. Mengurus Aluna, memasak, menyapu, mencuci. Tapi di sela-sela semuanya, pikirannya selalu kembali ke satu titik, Sagara. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Sore harinya, ia memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang tertinggal di meja makan. Biasanya Sagara tak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja. Kali ini, entah kenapa, ia lupa. Amara memegang benda itu seperti memegang bom waktu. Ia tahu apa yang ia cari, dan ia tahu risikonya. Ia membuka galeri foto. Tak ada yang aneh. Pesan singkat, semua terlalu bersih. Terlalu bersih. Hingga ia menemukan satu folder tersembunyi. Nama folder itu hanya angka, 1102. Dan di dalamnya, ada satu foto. Sagara sedang duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan seorang perempuan muda. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi senyum mereka berbeda. Bukan senyum suami yang sedang berbicara dengan rekan kerja. Ada kehangatan aneh yang menyelinap di situ, dan bukan ditujukan untuk Amara. Tubuh Amara gemetar. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan. Tapi anehnya, bukan amarah yang pertama muncul, melainkan hampa. Seperti ada bagian dalam dirinya yang tiba-tiba kosong. Untuk pertama kalinya, Amara bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Sagara, kamu kemana sebenarnya?" Dan jawaban dari pertanyaan itu akan membawa Amara jauh ke dalam perjalanan batin yang tak pernah ia duga. Suara hujan di luar jendela pagi itu seolah menyatu dengan gemuruh di dalam dada Amara. Ia masih terduduk di sofa ruang tengah, ponsel Sagara tergeletak di pangkuannya, layarnya menyala menampilkan foto terakhir yang ia buka semalam. Foto Sagara duduk bersama seorang wanita muda di sebuah kafe yang tak ia kenali. Wajah perempuan itu tak sepenuhnya terlihat jelas, tapi senyumnya terang. Terlalu terang. Dan Sagara, suaminya, yang belakangan selalu pulang larut, yang tak lagi mengajaknya bicara hangat, yang senyumnya entah kemana, di foto itu tampak tersenyum. Untuk perempuan lain, Amara menahan napas, menekan dadanya yang terasa sesak. Rasanya seperti tenggelam perlahan. Ia tahu, ini baru awalnya saja. Tapi setiap pertanda yang ia sangsikan kemarin, kini seperti menampar wajahnya tanpa ampun. Ia membuka folder foto, 1102, itu lagi. 3 gambar. Semua diambil dari sudut yang sama, seolah Sagara sendiri yang mengambilnya. Dalam 2 foto lainnya, perempuan itu menatap ke arah kamera, tersenyum sambil memegang gelas kopi. Amara memperbesar gambar itu, berusaha menangkap detail, perhiasan, bentuk hidung, model rambut. Perempuan itu mengenakan blus putih polos, dan di lehernya tergantung kalung emas kecil berbentuk huruf N. N? Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pesan. Bagian ini lebih rumit. Sagara tampaknya cukup hati-hati. Semua notifikasi sudah dimatikan. Chat dihapus, folder digembok. Tapi, Amara menemukan celah. Di bagian arsip aplikasi pesan, ada satu nama yang tidak ia kenali, Nirasha. Namanya tidak ditandai dengan emoji, tidak disimpan dengan nama samaran, hanya satu kata itu. Sederhana. Tapi justru karena terlalu sederhana, jadi mencurigakan. Dengan jantung berdebar, Amara membuka pesan-pesan itu. Sebagian besar sudah terhapus. Tapi ada beberapa yang masih tersisa. Nirasha, kamu yakin dia nggak tahu? Sagara, belum. Aku simpan rapat-rapat. Nirasha, kita ketemu lagi Jumat ini. Sagara, seperti biasa, di tempat yang sama. Amara mematung. Tidak ada, sayang. Tidak ada emotikon hati. Tapi kalimat-kalimat itu menyiratkan kedekatan, kerahasiaan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam hubungan seorang suami dengan perempuan lain, terlebih tanpa sepengetahuan istrinya. Lambat-lambat, jari Amara mengetik nama Nirasha di media sosial. Perlu waktu. Tapi akhirnya ia menemukannya. Foto profil dengan wajah yang sama seperti di foto itu. Rambut panjang lurus, senyum cerah. Di bionya tertulis, "Living by the ocean, loving in silence." Amara terdiam lama membaca kalimat itu. Entah kenapa, frasa itu menyesakkan. Terasa seperti sindiran diam-diam yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang dikhianati. Ia menggulir profil Nirasha. Beberapa foto memperlihatkan perempuan itu sedang duduk di kafe, berdiri di balkon hotel, memegang bunga, berpose di mobil yang tidak Amara kenali. Tapi di antara semuanya, ada satu foto yang membuat Amara hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya.
Foto tangan perempuan itu sedang memegang secangkir kopi, dan di cermin jendela di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan Sagara. Duduk di hadapan meja, memandangi perempuan itu. Ya Tuhan! Amara memeluk dirinya sendiri. Badannya mulai menggigil, entah karena dingin atau karena gemetar emosi. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk lutut dan menangis pelan. Pagi itu, dunia tak langsung runtuh. Tapi retakan di hatinya mulai membelah dengan cara paling menyakitkan. Diam-diam. 1 jam kemudian, suara Aluna membuyarkan lamunannya. "Ibu, roti bakarnya mana?" tanya bocah itu ceria dari dapur. Amara buru-buru menyeka air matanya. Ia bangkit, mencoba tersenyum, lalu menjawab, "Sebentar ya, sayang. Ibu bikinkan sekarang." Tangannya bergerak otomatis menyalakan kompor dan memanaskan roti. Tapi pikirannya tetap melayang ke satu nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya dalam hidupnya. Nirasha. Siapa dia? Dari mana datangnya? Sejak kapan? Dan kenapa? Sagara tak pernah bercerita. Hari itu Amara menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengantar Aluna ke sekolah, berbelanja kebutuhan harian, menyapu rumah, menyiram tanaman. Tapi semuanya terasa seperti dijalani oleh tubuh kosong. Jiwanya melayang, pikirannya sibuk menyusun potongan-potongan puzzle yang mulai terlihat jelas bentuknya. Malam harinya, saat Sagara pulang, Amara memperhatikannya diam-diam. Cara ia menggantungkan jaket, cara ia menyentuh ponsel sebelum mencuci tangan, cara ia menghindari kontak mata. Semua makin meyakinkan Amara bahwa suaminya sedang menyimpan sesuatu. "Capek?" tanya Amara pelan, sambil menyuguhkan teh hangat. Sagara mengangguk, lalu duduk di kursi makan tanpa bicara. "Ada rapat lagi tadi," lanjutnya. "Iya, rapat panjang. Tempatnya sama kayak kemarin." Sagara berhenti mengaduk teh. Sekilas, hanya 1 detik, tapi cukup untuk Amara tahu ia sedang gugup. Iya, di kantor pusat." Amara mengangguk pelan, pura-pura menerima jawabannya. Tapi di dalam hati, ia mencatat setiap jeda, setiap gerakan mata, setiap jedakan napas yang tak alami. Kecurigaannya bukan lagi sekadar firasat. Kini ia punya nama, punya wajah, punya petunjuk. Dan satu kesimpulan yang terlalu pahit untuk ditelan, Sagara tidak lagi setia. Hujan tak turun hari itu. Langit hanya menggantung kelabu, seperti hatinya yang penuh mendung, tapi tak juga menjatuhkan hujan. Amara berdiri di depan jendela kamar, memandangi taman kecil di halaman belakang rumah yang tak lagi seramai dulu. Angin menyapu dedaunan, membawa serta perasaannya yang hampa. Sudah 3 hari sejak ia menemukan pesan dan foto-foto itu. 3 hari penuh dengan diam, tapi bukan diam yang tenang, melainkan diam yang menyesakkan, yang terasa seperti beban di dada, menggumpal, dan tak tahu harus dikeluarkan lewat mana. Amara tak mengkonfrontasi Sagara. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin tahu seberapa jauh pria itu berani melangkah dalam kebohongannya. Ia memilih diam. Dan dalam diam itu, ia menulis. Jurnal yang dahulu hanya berisi catatan kecil tentang tumbuh kembang Aluna, kini berubah menjadi tempat rahasia, tempat Amara menumpahkan emosi yang tak mampu ia ucapkan. Setiap malam, setelah rumah sunyi dan Sagara tertidur, ia duduk di pojok kamar dengan lampu meja menyala redup. Pena di tangannya tak pernah berhenti. Hari pertama, aku melihat wajahmu saat pulang malam itu. Tak ada rasa bersalah di matamu, hanya lelah. Tapi kenapa lelahmu tak pernah lagi kau bagi denganku? Apakah dia, perempuan itu, jadi tempatmu berlabuh sekarang? Hari kedua, aku hampir bertanya. Bibirku nyaris bergerak. Tapi lalu aku teringat wajah Aluna. Aku belum siap menghancurkan rumah ini dengan kalimat yang mungkin tak akan bisa ditarik kembali. Hari ketiga, kamu memelukku pagi ini. Sebentar, singkat. Mungkin kamu hanya merasa harus. Tapi pelukanmu terasa kosong. Seperti kamu memeluk tubuh yang tak lagi kamu kenali. Dan aku berdiri di sana, berpura-pura itu cukup. Amara menulis dengan air mata menetes di tiap halaman. Tapi di pagi hari, ia akan tetap tersenyum saat mengantar Aluna ke sekolah, tetap memasak sarapan favorit Sagara, tetap mendengarkan dengan seksama jika Sagara berbicara, meski topiknya hanya seputar pekerjaan. Ia hidup dalam teater sunyi, dan ia aktor utamanya. Namun, dalam diam itu pula, ia mulai menyusun langkah. Ia memperhatikan, mencatat, bahkan secara perlahan, mulai menelusuri nama Nirasha lebih jauh. Di malam hari,
Ia mencari tahu akun media sosial lain, tempat-tempat yang biasa perempuan itu kunjungi, dan bahkan, lewat salah satu unggahan, ia menemukan nama sebuah hotel kecil yang tampaknya sering menjadi latar foto-foto Nirasha. Hotel Cendana, Jalan Surapati. Satu foto memperlihatkan Nirasha duduk di balkon kamar, mengenakan gaun putih dengan rambut dikuncir setengah. Refleksi bayangan di kaca balkon kembali menampilkan sosok pria, tidak jelas, tapi tubuhnya, siluetnya, posturnya terlalu mirip Sagara. Amara meremas halaman jurnalnya malam itu. Ia ingin berteriak, ingin memecahkan kaca jendela dan membuang semua rasa sakit yang terus menumpuk. Tapi ia tahu, jika ia hancur sekarang, tak akan ada yang bisa ia lindungi, terutama Aluna. Jadi ia menulis lagi. Kenapa kamu berubah? Apa aku yang berubah duluan? Atau kamu menemukan sesuatu yang tak bisa kamu dapatkan dariku? Aku ingin tahu. Tapi aku ingin kamu yang mengaku. Aku ingin kamu punya keberanian untuk jujur, seperti dulu kamu berani bilang cinta. Suatu malam, Amara pulang lebih malam dari biasanya. Ia baru saja selesai menemani ibunya ke dokter dan terjebak hujan deras di tengah perjalanan pulang. Begitu tiba di rumah, ia membuka pintu perlahan dan mendapati Sagara sedang di ruang tamu, berdiri membelakangi pintu, berbicara pelan lewat telepon. Amara tak langsung masuk. Ia berhenti, berdiri di balik dinding dekat pintu, mendengar suara suaminya. Aku tahu aku juga ngerasa bersalah. Tapi ini nggak segampang itu, Rah. Dia istri aku. Dia ibu dari anakku. Aku belum bisa ngomong sekarang. Rah, Nirasha. Amara menahan napas. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Tapi ia menahan diri agar tak muncul di depan Sagara. Ia menunggu, hingga suara langkah suaminya menuju kamar terdengar. Barulah ia masuk dengan perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu, ia menulis lagi. Aku dengar suaramu malam ini. Kamu bicara pelan, seperti pencuri. Seperti orang yang tahu sedang melakukan dosa, tapi tidak cukup kuat untuk berhenti. Aku ingin marah. Tapi entah kenapa, yang lebih dominan justru rasa kecewa. Kamu bukan hanya menghancurkan pernikahan ini, Gar. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Dan mungkin, yang paling menyedihkan adalah, aku masih menunggumu jujur. Masih memberimu kesempatan untuk memilih pulang. Amara menutup jurnalnya dan memeluk buku itu seolah itu satu-satunya benda yang bisa mengerti perasaannya. Ia belum tahu sampai kapan akan diam. Tapi ia tahu, diamnya bukan tanda menyerah. Diamnya adalah cara untuk mengukur seberapa dalam luka ini bisa pergi. Karena dari luka itu, ia akan menentukan apakah ia masih bisa memaafkan atau harus melepaskan. Angin sore menerpa wajah Amara saat ia duduk di dalam mobil pinjaman milik adiknya, berhenti di seberang sebuah kafe kecil yang tampak hangat dengan lampu temaram. Nama kafe itu terpampang di papan kayu berwarna coklat tua, Swarna Kopi. Tempat itu berada di sudut jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan. Sepi, seperti memang diciptakan untuk pertemuan yang tak ingin disaksikan siapapun. Amara menunduk, menggenggam erat tasnya yang berisi jurnal, ponsel, dan kamera saku tua milik ayahnya dulu. Benda itu sudah lama tak dipakai, tapi hari ini ia bawa seperti tameng. Ia tak tahu apakah ia akan menggunakannya atau tidak, tapi rasanya, membawa sesuatu untuk merekam, kebenaran bisa membuat hatinya sedikit lebih kuat. Ia melihat jam. Pukul 5:12. Sagara bilang akan pulang agak malam hari ini. Ada pertemuan kerjasama dengan klien luar kota yang datang ke Bandung. Alasan yang sama seperti minggu lalu. Dan 2 minggu sebelumnya. Amara sudah tak lagi menghitung alasan itu. Yang ia hitung sekarang adalah jejak. 20 menit kemudian, mobil hitam berhenti tepat di depan kafe. Sagara turun. Mengenakan kemeja biru muda dan celana kain gelap. Rapi. Wajahnya tampak tenang, tapi Amara sudah cukup mengenal gerak-geriknya. Cara ia memperbaiki kerah baju, cara ia menatap sekeliling sebelum masuk, semua menunjukkan ia sedang menyimpan sesuatu. Tak lama setelahnya, seorang perempuan muncul dari sisi jalan, berjalan cepat menuju pintu kafe. Dia mengenakan blus hijau zaitun dan rok selutut warna krem. Rambutnya panjang, dikuncir setengah, dan wajah itu tak asing lagi bagi Amara. Nirasha. Amara menahan napas saat melihat perempuan itu berdiri di depan pintu dan tersenyum kecil ke arah Sagara yang sudah lebih dulu duduk di dalam. Mereka tak saling peluk, tak bersentuhan, hanya saling pandang sejenak. Lalu Nirasha duduk, merapikan rambutnya, dan mulai berbicara. Amara menajamkan penglihatannya. Dari kejauhan,
Ia tak bisa mendengar apa-apa. Tapi bahasa tubuh mereka berbicara banyak. Nirasha tampak gelisah. Berkali-kali ia mengusap lengan bajunya sendiri, sesekali menunduk, dan beberapa kali menoleh ke arah jendela. Seolah takut ketahuan. Atau takut dilihat seseorang yang tidak seharusnya melihat. Sementara itu, Sagara tampak menenangkan. Tapi bukan dengan sikap seorang pria yang sedang merayu kekasih. Lebih seperti seseorang yang sedang membujuk seseorang yang ketakutan. Ia bahkan tak tersenyum. Wajahnya muram, penuh beban. Amara merasa perutnya seperti dililit tali tak kasat mata. Ini bukan seperti pertemuan dua orang yang sedang berselingkuh. Tidak ada tawa, tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan rahasia yang biasanya Amara bayangkan saat membaca novel-novel perselingkuhan. Lalu apa? Ia mulai ragu. Tapi rasa ingin tahunya tak memberi jeda. Ia menyalakan kamera saku itu, mengarahkan lensa ke jendela kafe, dan mengambil beberapa gambar. Bukan untuk bukti perselingkuhan, Amara sendiri tak tahu untuk apa sebenarnya. Mungkin hanya untuk menyimpan ingatan bahwa ia pernah ada di titik ini, mengintip kehidupan suaminya yang ternyata punya sisi lain. Beberapa menit berlalu. Percakapan di dalam kafe terus berlangsung. Hingga tiba-tiba, Nirasha menunduk lebih dalam dan mulai menangis. Tangis yang tertahan, tapi jelas dari gerakan bahunya yang naik turun, dan tangan Sagara yang meraih tisu di meja, menyodorkannya dengan hati-hati. Amara menatap adegan itu dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya ia yang menangis, karena tahu suaminya ada di sini bersama perempuan lain? Tapi nyatanya, justru perempuan itulah yang menangis. Dan Sagara tampak hancur. Ia menunduk lama, lalu menyandarkan kepalanya di kedua tangannya sendiri, seperti seseorang yang hampir putus asa. Amara tak bisa menahan air matanya. Ia tak tahu kenapa ia menangis, padahal tak ada yang jelas-jelas menyakitinya dari pertemuan itu. Tapi mungkin justru itu yang membuatnya sakit, ketidaktahuan. Beberapa menit kemudian, Nirasha berdiri. Ia tampak mengatakan sesuatu yang membuat Sagara mengejarnya keluar kafe. Mereka bicara sebentar di trotoar. Lalu Nirasha pergi, bukan dengan Sagara, tapi sendiri. Naik taksi online yang ia pesan lewat ponsel. Sagara berdiri lama di trotoar, menatap arah kepergian perempuan itu. Hanya berdiri, tidak mengejar, tidak tersenyum, hanya diam. Amara bergegas menyandarkan tubuhnya ke jok mobil, tak ingin wajahnya terlihat dari luar. Tangannya gemetar saat mematikan kamera. Pikirannya kacau. Ia merasa seperti baru membaca halaman buku yang hilang, satu bab dari kisah suaminya yang selama ini tidak pernah ia tahu. Tapi bab itu tidak menyimpulkan apapun, hanya menambah teka-teki. Ketika Sagara masuk ke mobil dan pergi, Amara menunggu 10 menit sebelum beranjak. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi malam itu, ia tidak menulis jurnal, tidak membuka buku itu sama sekali. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut, dan berulang kali bertanya dalam hati, siapa sebenarnya perempuan itu? Dan kenapa dia menangis? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Sagara pulang pukul 9 malam. Wajahnya letih. Dan tanpa menatap Amara, ia hanya berkata singkat, maaf, aku pulang agak malam. Amara tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil dan kembali menyibukkan diri merapikan meja makan yang sudah kosong sejak sore. Tapi di dalam hatinya, badai telah terbentuk. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka galeri ponselnya. Melihat foto-foto yang diambil diam-diam dari dalam mobil. Foto Nirasha yang tampak rapuh. Foto Sagara yang duduk dengan wajah lelah, seperti seseorang yang menanggung beban terlalu berat. Dan di tengah semua keraguan dan sakit hati yang tak terucap, Amara hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu semua ini tentang apa. Karena diam sudah terlalu lama jadi temanku. Dan mungkin, waktunya hampir tiba untuk suara ini keluar. Hari-hari terasa seperti serpihan kaca bagi Amara. Ia melangkah hati-hati, berusaha tidak menginjak yang salah. Setiap senyum, setiap kata, setiap tatapan kepada Sagara kini adalah bagian dari permainan diam yang menyiksa. Ia hidup dalam teka-teki, dan semakin ia mencoba menyusunnya, semakin tidak masuk akal bentuk akhirnya. Sudah 4 hari sejak pertemuan itu di Swarna Kopi. 4 malam tanpa tidur utuh. Amara memutar ulang bayangan wajah Nirasha yang menangis, Sagara yang menunduk dalam, dan ketegangan yang menggantung seperti tali tipis di antara keduanya. Ia menunggu, menanti waktu yang tepat. Waktu itu datang pada pagi yang gerimis.
Sagara sedang merapikan dasi di depan cermin, bersiap pergi seperti biasa. Wajahnya pucat, kantung matanya gelap, dan pipinya lebih tirus dari biasanya. Ia seperti seseorang yang perlahan tenggelam di dalam dirinya sendiri, tapi tetap bersikap biasa yang terlalu dibuat-buat. Amara menyeduh teh hangat dan meletakkannya di meja makan, lalu duduk tenang di seberang Sagara yang sedang merapikan berkas-berkas kerjanya. "Kamu kelihatan capek," ucap Amara pelan, nyaris seperti bisikan. "Ada yang berat di pekerjaan." Sagara hanya tersenyum kecil. "Cuma lagi banyak deadline." Amara mengangguk, lalu menatap wajah suaminya. Matanya mencoba menembus tembok yang tak terlihat di antara mereka. "Gar," ia mulai lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih dalam. "Kalau kamu punya sesuatu yang lagi kamu pikirin, kamu bisa cerita. Aku mungkin gak bisa bantu, tapi aku bisa dengar." Sagara berhenti sejenak. Ia menatap Amara sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke cangkir tehnya. "Aku tahu," jawabnya singkat. "Makasih, Ma." Diam. Jawaban itu bukan yang Amara harapkan. Ia berharap suaminya akan terbuka, akan mengakui, akan memberi sedikit celah dalam benteng kebohongan yang sudah terlalu tinggi. "Kadang aku ngerasa," lanjut Amara, suaranya lirih, "kita jadi kayak dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Padahal dulu, kita cerita tentang apapun. Sekarang, bahkan aku nggak tahu kamu beneran bahagia atau cuma pura-pura." Sagara mengatupkan rahangnya. Ia tak menatap Amara, tak juga menjawab. Ia hanya merapikan map di tangannya, lalu berdiri, mencium kening Amara sekilas, dan berkata, "Aku berangkat dulu." Amara menatap punggung suaminya hingga menghilang di balik pintu. Hatinya perih, bukan karena Sagara berbohong, tapi karena ia tidak punya keberanian untuk jujur. Hari itu, Amara duduk lama di kamar. Ia membuka kembali foto-foto Nirasha di ponselnya, lalu membuka tab pencarian dan mulai menyelidiki. Nama, Nirasha, bukan nama umum. Tidak banyak orang yang memakai nama itu, dan dari beberapa akun media sosial yang muncul, hanya satu yang fotonya cocok dengan wajah perempuan yang ia lihat di kafe. Nirasha de Anggara. Amara membuka profil itu. Tak terlalu aktif. Beberapa unggahan puisi pendek. Foto-foto suasana kota. Tidak ada foto dengan pria manapun. Tidak juga ada lokasi atau tag tempat tinggal. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Komentar dari akun lain, seorang wanita parubaya bernama Bu Retno. "Jangan lupa ke klinik minggu ini ya, Dek. Kita masih harus lanjutin terapi. Jangan drop, kamu sudah hebat." "Terapi?" Amara menggulir ke bawah. Sebuah foto Nirasha duduk di bangku taman, mengenakan baju longgar dan wajah pucat. Captionnya tertulis, "Kadang hidup bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan." Amara membaca ulang komentar itu. Lalu, dengan detak jantung berdebar, ia membuka profil Bu Retno. Di bionya tertulis, "Psikolog trauma recovery, klinik Mentari Jiwa." Jantung Amara mencelos. Apakah Nirasha sedang menjalani terapi? Tapi untuk apa? Apakah Sagara tahu? Sore harinya, saat Aluna tidur dan Sagara belum pulang, Amara menulis di jurnalnya lagi. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai pelampiasan, tapi sebagai bentuk analisis. Sagara tidak seperti orang yang sedang menjalin hubungan terlarang. Tapi dia juga tidak seperti Sagara yang dulu. Dia tampak tertekan, seperti menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Nirasha menangis bukan karena hubungan rahasia, tapi karena luka yang dalam. Luka yang mungkin sedang coba Sagara bantu pulihkan. Kalau benar begitu, apa yang Sagara sembunyikan bukan pengkhianatan, tapi kebaikan? Tapi kenapa dia tak jujur? Kenapa membuatku percaya dia berselingkuh, kalau sebenarnya bukan itu? Di malam hari, saat Sagara pulang, Amara memberanikan diri lagi. Kali ini, lebih lugas. "Gar," katanya di ambang pintu kamar, "aku pengen kamu jawab jujur. Apa kamu kenal perempuan bernama Nirasha?" Sagara terdiam. Tubuhnya menegang. Ia tidak menoleh, hanya berdiri menatap lemarinya yang belum sempat ia buka. Amara menahan napas. Detik demi detik berlalu. Sagara menghela napas panjang. "Aku capek, Ma. Besok aja, ya." Dan malam itu berlalu lagi, meninggalkan Amara dengan pertanyaan yang menggantung seperti tali tambang tua di langit-langit hidupnya. Ia tahu satu hal, Sagara berbohong. Tapi bukan hanya tentang Nirasha, ia berbohong tentang siapa dirinya sendiri sekarang. Di hari-hari selanjutnya,
Amara terus menyelidiki. Ia menemukan bahwa Nirasha adalah mantan pasien di rumah sakit tempat salah satu teman kuliahnya bekerja. Dan dari percakapan singkat lewat pesan, ia tahu satu hal yang mengubah segalanya. Nirasha pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan satu-satunya orang yang menjemputnya dari rumah sakit malam itu adalah Sagara. Bab ini ditutup dengan Amara duduk diam di kamar Aluna yang gelap, memandangi wajah anaknya yang tenang dalam tidur, dan hatinya mulai remuk perlahan. Karena sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah suaminya berselingkuh. Tapi, kenapa ia menyembunyikan kebaikan yang ia lakukan? Hati Amara berdegup pelan tapi pasti, seperti genderang perang yang dipalu dari balik tembok. Tembok itu kini mulai runtuh satu persatu, memperlihatkan potongan-potongan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia terlalu takut untuk benar-benar melihat kenyataan yang lebih rumit daripada sekadar perselingkuhan. Pagi itu, Amara kembali duduk di dalam mobil mungilnya, terparkir di seberang bangunan kecil yang diapit dua toko kosong. Pelangnya kusam, catnya mengelupas, tapi dari dalamnya terdengar suara tawa samar dan bunyi mesin kopi menyala. Tempat itu bukan kafe, bukan juga kantor. Sebuah rumah tinggal yang disulap menjadi tempat singgah. Dari balik jendela mobil, Amara melihat sosok yang tak asing keluar dari pintu depan, Nirasha. Rambutnya dikunci rendah, mengenakan sweater longgar warna coklat dan celana hitam. Wajahnya tetap sendu, tapi kali ini ada ketenangan yang berbeda. Ia tampak sehat, atau setidaknya sedang berusaha untuk itu. Tepat di belakangnya, Sagara menyusul keluar sambil menenteng kantong plastik. Amara menunduk spontan, tidak ingin terlihat. Tapi dari sudut matanya, ia menangkap sekelumit interaksi yang membuat hatinya berkecamuk. Bukan karena mesra, tidak ada sentuhan tangan, tidak ada senyum manis atau tatapan mencinta. Yang ada hanyalah anggukan tegang dan wajah Sagara yang tampak kosong. Lelah, seperti seseorang yang melakukan sesuatu di luar batas dirinya. Setelah keduanya pergi, Amara memberanikan diri mengetuk pintu rumah itu. Tak lama, seorang wanita tua dengan rambut beruban muncul, mengenakan daster dan kacamata bulat. "Permisi, apa ini rumah Bu Retno?" tanya Amara dengan sopan. Wanita itu tampak terkejut, lalu tersenyum tipis. "Ya, saya sendiri. Bisa saya bantu?" Amara menarik napas dalam. Ia tahu langkah ini penuh risiko. Tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. "Saya, Amara, istri dari Sagara." Ekspresi Bu Retno langsung berubah. Tidak kaget, tidak juga terkejut. Lebih seperti seseorang yang sudah menanti-nanti kedatangan ini. "Oh, akhirnya kamu datang juga. Nah, masuklah." Mereka duduk di ruang tengah yang hangat dan wangi kayu manis. Dindingnya dipenuhi rak buku, dan ada 2 cangkir teh yang mengepul di atas meja rotan. "Sagara belum tahu kamu kesini?" tanya Bu Retno, menatap Amara dengan sorot penuh perhatian. Amara menggeleng. "Saya tahu dia tidak selingkuh. Tapi saya masih tidak tahu kenapa dia sembunyi-sembunyi dengan Nirasha." Bu Retno mendesah. "Nak, kamu wanita cerdas. Kamu pasti sudah bisa menghubungkan benang merahnya. Tapi baiklah, kalau memang kamu ingin tahu dari saya akan ceritakan. Karena kamu berhak tahu." Amara meremas jari-jarinya. Ia siap. Setengah siap. Nirasha bukan orang sembarangan bagi Sagara, Bu Retno mulai. Mereka pernah menjalin hubungan saat masih kuliah. Tapi hubungan itu kandas karena Sagara tidak tahan dengan sikap ayah Nirasha yang keras dan manipulatif. Lama tak bertemu, mereka bertemu lagi di tempat yang paling tidak diduga. "Rumah sakit," bisik Amara. Bu Retno mengangguk. 2 tahun lalu, Nirasha masuk UGD karena overdosis obat penenang. Luka fisik dan trauma psikisnya parah sekali. Ternyata ia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan yang menyelamatkannya waktu itu adalah Sagara. Amara menahan napas. Dia tidak hanya menjemput Nirasha, tapi juga mencarikan tempat aman, menghubungi saya, dan bahkan meminjam uang dalam jumlah besar untuk membiayai terapi Nirasha yang tidak ditanggung asuransi. Tapi itu baru permulaan. Amara menatap Bu Retno tajam. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduknya meremang. "Beberapa bulan setelah itu, kamu masuk rumah sakit, kan?" Amara mengangguk perlahan. "Penyakit autoimunku kambuh parah." "Benar. Dan kamu sempat tak sadarkan diri selama 2 hari. Sagara panik luar biasa. Tapi waktu itu kamu tidak tahu, kondisi kamu lebih parah daripada yang dokter sampaikan langsung ke kamu. Ada potensi komplikasi jantung."
Pengobatannya mahal dan langka. Dan waktu itu Sagara sudah habis-habisan. Air mata Amara mulai berkumpul di pelupuk. Dia menjual motornya. Menjual beberapa perhiasan warisan ibunya. Tapi tidak cukup. Lalu dia melakukan satu hal bodoh. Meminjam uang dari sindikat. Lewat Nirasha. Jantung Amara berhenti berdetak sejenak. Dia tahu Nirasha punya koneksi gelap karena pergaulannya di masa lalu. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya tahu, kamu harus sembuh. Kamu harus hidup. Dia rela menandatangani perjanjian konyol itu, yang membuatnya harus membayar 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun. Amara tak bisa berkata apa-apa. Dunianya tiba-tiba berguncang hebat. Sagara tidak pernah bilang ke kamu karena dia tahu kamu akan merasa bersalah. Tapi dia juga tidak tahu bahwa penyakitmu sudah sembuh total 8 bulan lalu. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang tertidur dengan wajah kelelahan. Sagara tampak seperti seseorang yang telah bertarung sendirian dalam perang panjang. Tubuhnya lelah, jiwanya remuk, tapi ia tetap berdiri. Amara memejamkan mata, menahan isak yang nyaris pecah. Ia merasa bodoh. Ia telah memikirkan yang terburuk, saat yang sebenarnya sedang terjadi adalah yang terbaik. Seorang pria yang mencintainya begitu dalam hingga rela menjual harga diri, reputasi, bahkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Namun tetap ada yang mengganjal. Mengapa Sagara tidak pernah memberitahunya bahwa semua ini bukan untuk dirinya sendiri? Jawabannya hanya satu, karena bagi Sagara, hidup Amara lebih penting dari dirinya sendiri. Rumah itu sunyi. Bahkan detik jam di dinding seakan berdetak lebih pelan malam itu. Amara berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya bersandar pada kusen. Matanya tak lepas dari sosok Sagara yang tengah duduk membelakangi dunia, menatap kosong ke arah jendela yang sudah tertutup tirai. Mereka sudah tidak berbicara selama 2 hari. Sejak Amara pulang dari rumah Bu Retno dan tahu segalanya, tentang Nirasha, utang dari sindikat, hingga pengorbanan Sagara yang nyaris tak masuk akal, ia kehilangan kata-kata. Bukannya tak ingin berbicara, tapi hatinya kacau, pikirannya berkabut. Semua yang ia tuduhkan pada Sagara terasa seperti cambuk yang ia ayunkan sendiri ke tubuhnya. Namun malam ini, Amara tak bisa lagi bersembunyi di balik diam. Ia melangkah pelan ke arah Sagara, lalu duduk di sisi ranjang. Hening. Mereka hanya dipisahkan oleh jarak beberapa jengkal, tapi rasanya seperti berdiri di 2 sisi jurang. Sagara lebih dulu membuka suara. "Aku tahu kamu sudah tahu," katanya lirih, tanpa menoleh. Amara mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku ke rumah Bu Retno. Dan kamu tahu segalanya. Kecuali satu hal." Amara menarik napas. "Kenapa kamu lebih memilih berhutang pada orang seperti itu? Kenapa tidak bilang ke aku? Kenapa kamu pikir aku nggak bisa terima keadaan kita kalau harus berjuang bareng-bareng?" Sagara tertawa kecil, getir. Ia akhirnya menoleh. Matanya merah, kelopak matanya sembab. "Karena kamu bukan cuma pasangan hidupku, Mar. Kamu adalah hidupku itu sendiri. Aku nggak sanggup lihat kamu di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat, tubuh lemah, dan napas setengah. Aku takut kehilangan kamu." Air mata mulai menggenang di mata Amara, tapi ia menahannya. Ia harus bicara. "Aku sembuh 8 bulan lalu. Kenapa kamu masih menyimpan semua ini sendirian?" "Karena cicilannya belum selesai," Sagara mengangkat bahu. "Dan aku pikir, kalau kamu tahu, kamu akan merasa bersalah." Amara menggeleng, suaranya mulai bergetar. "Kamu pikir aku lemah, ya? Kamu pikir aku perempuan yang gak akan sanggup tahu kenyataan? Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari kenyataan? Dibohong. Dipikir aku gak kuat. Itu lebih menyakitkan dari penyakit apapun yang pernah aku alami." Sagara memejamkan mata. "Itu bukan karena aku pikir kamu lemah, tapi karena aku merasa aku yang gak cukup kuat. Aku suamimu, Amar, ayah dari Aluna, kepala rumah tangga. Tapi aku gagal. Aku nggak bisa jaga kamu dengan cara yang benar. Aku harus pakai cara kotor. Aku harus minta tolong mantan pacar. Aku memalukan." Sagara menunduk, menutup wajah dengan telapak tangannya. Amara menatap suaminya itu. Pria yang dulu ia kagumi karena keteguhan dan ketenangannya, kini duduk di depannya dalam wujud paling rapuh. Sagara tidak sedang menjaga gengsi, tidak sedang mencitrakan diri. Ia sedang telanjang, secara emosional. Dan itu justru membuat Amara ingin memeluknya, meski luka mereka saling berdarah.
Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Gar? Amara bersuara pelan. Sagara mengangkat kepala, menatapnya. Bukan karena kamu ke Nirasha. Bukan karena kamu pinjam uang sindikat. Tapi karena kamu pikir kamu harus melindungi aku sendirian. Padahal kita itu pasangan, bukan pahlawan dan korban. Sagara mengatupkan bibirnya. Ia menatap Amara lama sekali. Dalam pandangan itu, ada permintaan maaf yang tak terucap. Ada cinta yang tetap menyala meski sudah berkali-kali ditiup badai. Lalu akhirnya, ia menangis. Bukan tangis yang meledak, tapi yang lirih, dalam, dan lama. Tangis yang keluar dari tempat terdalam dalam dada. Amara pun ikut menangis. Ia membiarkan air matanya jatuh satu persatu, tanpa suara, hanya dengan napas yang terisak pelan. Tangannya meraih tangan Sagara. Hangat, masih sama seperti dulu. Tapi kini, ia tak menggenggamnya sebagai bentuk pelarian. Ia menggenggamnya sebagai bentuk keberanian. Sagara mencium punggung tangan istrinya. Maaf karena aku takut. Maaf karena aku tidak percaya bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Amara menggeleng pelan. Aku juga minta maaf. Karena terlalu cepat menilai. Karena aku pikir kamu berkhianat, padahal kamu sedang berperang. Mereka duduk dalam diam, saling memeluk luka masing-masing. Tak ada solusi instan. Utang masih ada. Rasa bersalah masih menempel. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak saling berpura-pura kuat. Mereka saling melihat, saling bicara, saling menangis. Dan dari tangis itu, perlahan, muncul satu hal yang lebih penting dari kebenaran atau kebohongan, kejujuran tentang rasa takut, dan cinta yang masih ingin bertahan. Pagi itu, langit mendung. Cahaya matahari tertahan awan abu-abu yang menggantung rendah, seolah meniru suasana hati Amara yang belum juga pulih sepenuhnya dari badai emosional semalam. Ia berdiri di dapur, menatap cangkir kopi di hadapannya. Asap mengepul pelan, tetapi aromanya seperti tak mampu menenangkan pikiran yang kalut. Sagara masih tidur di kamar. Mereka tidur di ranjang yang sama, tapi kedekatan tubuh belum cukup menyembuhkan jarak perasaan. Ada luka yang sudah terbuka, tapi belum sempat dijahit sepenuhnya. Tadi malam mereka menangis bersama. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang sepenuhnya kalah. Hanya dua orang manusia yang mencoba memahami cinta dalam bentuk yang berbeda dari yang mereka harapkan. Amara menyesap kopi perlahan. Pahit. Tapi tak lebih pahit dari kenyataan yang ia telan selama beberapa minggu terakhir. Sagara mencintainya. Ia tahu itu sekarang. Tapi cinta itu tidak datang dalam bentuk bunga atau puisi, bukan pelukan hangat di malam hujan atau bisikan rindu yang manis. Cinta Sagara lebih seperti benteng batu, kokoh, dingin, dan nyaris tidak terlihat dari luar. Tapi di baliknya ada usaha luar biasa untuk melindungi, bahkan jika harus hancur sendiri. Amara memejamkan mata. Ia ingin marah, ingin tetap merasa menjadi korban. Tapi bagaimana bisa, jika alasan semua ini adalah cinta? Sagara muncul di ambang pintu dapur dengan rambut berantakan dan mata sembab. Ia tidak bicara, hanya menatap Amara yang kini sedang mencuci cangkir, lalu pelan-pelan berjalan mendekat. Aku tahu kamu masih marah, katanya lirih. Amara tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan mencuci, lalu mengeringkan tangannya dengan handuk kecil. Aku nggak tahu ini marah atau sedih atau bingung, katanya akhirnya. Sagara duduk di kursi makan. Kamu boleh merasakannya semua. Aku juga masih ngerasa hancur. Mereka diam. Hanya suara detik jam dan suara samar televisi dari ruang tengah yang menemani. Aku dulu pernah berpikir cinta itu harus indah, kata Amara. Kita pacaran 7 tahun. Kamu yang paling sabar, paling lembut. Tapi setelah menikah, kita jadi dua orang asing yang sibuk bertahan dengan luka masing-masing. Sagara tertunduk. Aku juga berpikir begitu. Aku pikir dengan jadi suami, aku bisa jadi pelindung kamu. Tapi ternyata justru aku yang menyakiti kamu paling dalam. Amara duduk di seberangnya. Ia menatap wajah lelaki yang dulu membuatnya jatuh cinta karena ketenangannya. Kini, ketenangan itu retak. Tapi di balik retakannya, ada kejujuran yang akhirnya muncul. Aku nggak butuh pahlawan, Gar, katanya. Aku butuh kamu. Dalam bentuk yang paling jujur. Yang bisa bicara kalau takut. Yang bisa minta bantuan kalau merasa gagal. Yang bisa bilang, aku butuh kamu. Karena aku juga butuh itu darimu. Sagara menatapnya.
Ada harapan kecil yang muncul di mata itu. Aku pikir aku udah gagal jadi suami karena nggak bisa lindungi kamu dengan cara yang benar, ucapnya. Tapi mungkin aku gagal karena aku nggak pernah benar-benar melibatkan kamu dalam rasa takutku. Amara mengangguk pelan. Air matanya mulai mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena pengakuan yang tulus. Cinta kamu nggak romantis, Gar. Nggak seperti film atau buku yang aku baca. Tapi aku tahu sekarang, bentuk cinta kamu adalah pengorbanan. Diam-diam. Berat. Tapi menyakitkan juga buatku kalau kamu memilih jalan itu tanpa aku. Sagara mengulurkan tangannya ke atas meja. Amara menatapnya sejenak, lalu menyambut tangan itu. Hangat. Masih sama. Tapi kini, genggaman itu terasa lebih jujur. Tidak mencoba menyembunyikan ketakutan. Tidak mencoba terlihat kuat. Aku akan lunasi semua ini, Mar. Tapi kali ini, aku mau kita jalan bareng-bareng. Bukan aku di depan dan kamu di belakang. Tapi kita berdua, berdampingan. Amara mengangguk. Kita cari cara bareng. Kita selesaikan semua ini bareng. Tapi setelah itu, kita juga harus sembuhkan diri kita sendiri. Mereka duduk lebih lama di sana, hanya menggenggam tangan, membiarkan waktu menyelimuti luka yang belum sembuh. Tapi setidaknya, luka itu kini tak lagi disembunyikan. Hidup kadang tak benar-benar berubah secara dramatis. Tidak selalu lewat badai besar atau keajaiban dadakan. Kadang, perubahan datang dalam bentuk paling sederhana, pada pagi yang biasa, ketika kopi diseduh dengan tangan sendiri, dan ada seulas senyum yang tak dipaksakan. Itulah pagi yang dirasakan Amara dan Sagara, sebulan setelah malam pertengkaran besar yang akhirnya menyingkap semua luka yang selama ini mereka simpan dalam diam. Hari itu, Sagara bangun lebih pagi dari biasanya. Ia kini bekerja dari rumah, menjalankan usaha kecil yang ia dan Amara bangun bersama. Mereka menjual camilan sehat rumahan, ide sederhana yang lahir dari waktu-waktu mereka mengobrol di dapur saat malam tak bisa membawa tidur. Usaha itu belum besar, belum membawa uang banyak. Tapi berbeda dari sebelumnya, tidak ada kebohongan di baliknya. Tidak ada ancaman. Tidak ada rasa takut jika seseorang tiba-tiba mengetuk pintu untuk menagih sesuatu yang tersembunyi. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Amara duduk di meja makan, membuka laptop untuk mengecek pesanan hari itu. Aluna sudah berangkat sekolah, dan rumah kembali sepi. Aku udah balas semua pesanan online, kata Amara tanpa menoleh. Sagara meletakkan nampan berisi 2 piring sarapan. Kamu belum makan dari tadi. Aku masakin telur orak-arik dan roti gandum. Enggak fancy, tapi kamu pasti suka. Amara menoleh dan tersenyum. Kamu tahu aku lebih suka yang sederhana. Sagara duduk di sampingnya. Mereka makan dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Diam yang tenang. Diam dari 2 orang yang sedang belajar menjalani hidup satu langkah sekali waktu, tanpa perlu menutupi apapun. Setelah sarapan, Sagara berjalan ke ruang tamu untuk menyiapkan pengiriman pesanan. Saat itulah bel rumah berbunyi. Amara bangkit lebih dulu. Ia membuka pintu, dan untuk sesaat, dunia berhenti. Nirasha berdiri di sana. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya lebih pucat dari terakhir kali mereka bertemu. Tapi tatapannya jernih. Tidak ada lagi kecemasan yang dulu terlihat saat ia bertemu Sagara secara diam-diam. Yang ada hanya ketenangan dan kelelahan. Boleh bicara sebentar? Tanyanya pelan. Amara menahan napas. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Tapi ia tahu, ini adalah bagian dari proses yang harus mereka lewati. Maka ia mengangguk. Mereka duduk di teras rumah, ditemani semilir angin dan suara cicit burung gereja yang bersarang di pohon jambu depan rumah. Aku nggak akan lama, kata Nirasha. Ia menunduk sejenak, lalu menatap Amara. Aku datang untuk minta maaf. Atas semuanya. Amara menatapnya tanpa ekspresi. Ia menunggu. Aku tahu aku salah karena membiarkan diriku ikut masuk terlalu jauh ke urusan rumah tangga orang lain. Tapi aku nggak pernah punya niat buruk, Amara. Sagara, dia datang ke aku saat dia benar-benar di ujung. Aku tahu, jawab Amara pelan. Nirasha menelan ludah. Ia membuka tas kecil di pangkuannya dan mengeluarkan amplop coklat. Ini, uang sisa dari yang dia pinjam. Masih cukup banyak. Aku nggak bisa simpan uang ini, karena bukan hakku. Dan aku nggak akan pernah minta imbalan apapun dari kalian. Amara menatap amplop itu. Tangannya gemetar saat menerimanya. Kamu bisa saja nggak datang ke sini.
Kamu bisa simpan uang ini, atau pergi tanpa kabar. Kenapa kamu repot-repot datang? Nirasha menarik napas panjang. Karena aku ingin keluar dari hidup kalian dengan cara yang jujur. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku dan Sagara memang pernah punya cerita. Tapi sekarang aku sadar, cerita itu sudah selesai sejak lama. Dan aku ingin memulai hidupku juga, tanpa membawa luka orang lain bersamaku. Amara menunduk. Ia tidak tahu harus marah, menangis, atau lega. Tapi ia merasa hatinya lebih ringan. Kamu tahu, katanya pelan. Dulu aku pikir kamu adalah alasan rumah tanggaku retak. Tapi ternyata kamu cuma bayangan dari ketakutanku sendiri. Nirasha menatapnya dalam. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Aku harap kalian bisa benar-benar bahagia, Amara. Amara tersenyum, tipis tapi tulus. Aku juga berharap kamu menemukan kedamaian, Nirasha. Sagara mendekat setelah Nirasha pergi. Ia tak bertanya apa-apa, hanya berdiri di sisi Amara yang masih duduk di teras sambil memandangi amplop di tangannya. Dia kembalikan uangnya, kata Amara pelan. Sagara mengangguk. Aku percaya dia akan begitu. Amara memandang suaminya. Wajah Sagara sudah jauh dari wajah tegang dan lelah seperti sebulan lalu. Ada kelegaan, ada ketulusan. Kamu nggak marah aku nerima dia di sini? Sagara menggeleng. Dulu aku pikir yang penting adalah menjauhkan kamu dari semua masalahku. Tapi sekarang aku sadar, yang penting justru adalah menyelesaikannya bersamamu. Amara berdiri. Ia menyentuh wajah Sagara dengan kedua tangannya. Kita mulai lagi ya, dari awal. Tapi kali ini, jujur. Semua jujur. Sagara menarik Amara dalam pelukan. Erat. Seolah memeluk semua rasa sakit yang pernah ada, dan memberi tempat baru untuk harapan. Malam itu, mereka duduk di ruang tengah, memandangi daftar pesanan camilan yang terus bertambah. Kecil, tapi menjanjikan. Di sudut meja, ada sebuah toples yang mereka sepakat isi setiap hari dengan uang receh. Simbol dari usaha baru mereka. Simbol dari masa depan yang dibangun bukan dengan tipu daya, tapi dengan keberanian untuk menjemput kejujuran. Karena kadang, cinta bukan tentang seberapa besar kamu bisa memberi, tapi seberapa jujur kamu bisa berbagi. Dan akhirnya, kejujuran itulah yang menyelamatkan mereka. Tak ada yang kembali seperti semula. Itu kenyataan pertama yang Amara pelajari sejak badai dalam rumah tangganya mereda. Tidak ada jalan mundur, tidak ada tombol ulang. Seperti dalam permainan. Yang ada hanya hari-hari baru, keputusan-keputusan kecil yang mereka buat bersama, dan keberanian untuk tetap saling memilih, bahkan setelah saling melukai. 3 bulan sudah berlalu sejak malam Nirasha mengembalikan sisa uang dan mengucapkan perpisahan. Sejak saat itu, hidup mereka tak lagi berisik oleh tuduhan, kecurigaan, atau ketakutan yang tak terucap. Namun, bukan berarti semua mudah. Justru, di fase tenang inilah, keduanya belajar kembali dari nol, belajar mengenal, memahami, dan menerima satu sama lain. Pagi itu, matahari menelusup lembut ke sela-sela tirai rumah kecil mereka. Rumah yang dulu terasa sunyi dan dingin, kini perlahan dipenuhi suara, dari tawa kecil Aluna, dari desis penggorengan, dari detak jam dinding yang entah kenapa kini terdengar menenangkan. Amara menyalakan kompor, mengaduk adonan lumpia isi sayuran yang akan mereka jual hari itu. Sagara sedang di halaman, membersihkan motor tua yang dulunya hampir dijual demi melunasi utang. Mereka memutuskan mempertahankannya, sebagai pengingat masa-masa sulit yang sudah mereka lewati. Amara melihat pantulan dirinya di cermin dapur. Ada lingkaran halus di bawah matanya, mungkin karena lelah atau tidur tak nyenyak. Tapi ada pula cahaya baru di sana. Bukan bahagia yang meluap-luap, melainkan ketenangan yang dalam. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Senyum yang sederhana, tapi jujur. Ketika Sagara masuk membawa 2 gelas teh hangat, Amara langsung menyapanya dengan senyum. Kita ke pasar sore ini ya, beli bahan buat varian baru, katanya sambil menyerahkan lumpia yang baru digoreng. Sagara duduk dan menggigitnya perlahan. Enak, tambah sawi dikit mungkin lebih segar. Aku tahu kamu bakal bilang gitu, jawab Amara sambil terkekeh. Obrolan kecil seperti itu dulunya jarang terjadi. Dulu, terlalu banyak yang tak dikatakan. Sekarang, mereka bicara bahkan untuk hal remeh. Karena Amara belajar, luka bukan hanya soal darah dan sakit, tapi juga tentang hal-hal yang tertinggal, kesunyian, rasa asing, jarak yang diam-diam tumbuh dari kebisuan. Di malam hari, ketika Aluna sudah tidur,
Amara sering duduk di beranda sambil membawa buku jurnal lamanya. Jurnal tempat ia dulu mencurahkan segala curiga dan sakit hati. Kini, halaman-halaman itu jadi semacam museum luka. Ia tak lagi menulis tentang amarah atau kesedihan. Ia menulis tentang perbaikan, tentang hari-hari biasa yang pelan-pelan membentuk hidup baru. Pernah, suatu malam, Amara bertanya pada Sagara saat mereka duduk bersebelahan, hanya ditemani suara jangkrik dan angin lembut. Kalau kita tahu semua ini bakal terjadi, kamu masih akan pilih aku? Sagara tak langsung menjawab. Ia menggenggam tangan Amara, jemarinya hangat. Aku nggak tahu. Tapi satu yang pasti, setelah semua ini, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Amara menoleh padanya. Padahal dulu kamu sembunyikan banyak hal dari aku. Sagara menunduk. Dan kamu pernah diam terlalu lama. Keduanya terdiam. Tapi tidak lagi karena luka, melainkan karena mengerti. Cinta bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau bertahan setelah tahu kebenaran masing-masing. Hari-hari mereka kini lebih sederhana. Tak ada kejutan besar, tak ada drama yang meletup. Tapi setiap pagi, Sagara mencium kening Amara sebelum membuka toko kecil mereka. Setiap malam, Amara menyisir rambut Aluna sambil membacakan cerita. Dan setiap akhir pekan, mereka duduk bertiga di halaman belakang, makan malam dengan cahaya lampu temaram. Suatu malam, ketika Amara menulis di jurnalnya, ia menuliskan pertanyaan yang selama ini ia pendam. Jika cinta adalah luka, haruskah aku mengobatinya, atau belajar hidup bersamanya? Dan malam itu juga, ia menulis jawabannya. Mungkin, luka tidak harus hilang agar cinta bisa bertahan. Kadang, kita hanya perlu belajar hidup bersamanya. Merawatnya. Membiarkannya menjadi bagian dari kita, bukan untuk disesali, tapi untuk diingat bahwa kita pernah terluka dan memilih tetap tinggal. Mereka adalah versi baru dari kisah lama. Tidak sempurna, tapi nyata. Bukan pasangan ideal yang selalu bahagia, tapi dua orang yang saling memilih, meski tahu ada bagian dari mereka yang pernah rusak. Amara menutup jurnalnya, memandang langit malam dari jendela. Di sana, bulan tergantung dengan tenang. Tak selalu bulat, kadang sabit, kadang hampir tak terlihat. Tapi selalu kembali. Seperti cinta mereka. Bukan untuk dikagumi dari kejauhan, tapi untuk dijalani. Diperbaiki. Diterima, apa adanya. Dan di balik semua itu, Amara tahu, ia telah menjadi versi dirinya yang baru. Lebih kuat, lebih jujur, dan lebih berani mencintai dengan mata terbuka.